Terima kasih Ibu Kim dan terima kasih Ibu Jane. Luar biasa, teman-teman lama nih. Nggak nyangka ketemu Ibu Kim juga di sini pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan selamat tahun baru dari saya baru pertama kali di tahun ini. Eh, tapi saya bersyukur untuk buat tahun ini tahun yang luar biasa. Nah, bentar ya, saya izin untuk share screen dulu. Oke, apakah sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Oke, pagi pagi ini topiknya adalah tentang daun atau buah ya. Jadi apa sebenarnya yang Tuhan cari dari hidup kita? Dan saya senang sekali dengan kitab Yesaya. Kan dulu tuh buat saya kitab Yesaya itu kitab yang panjang ya, 66 pasal membosankan gitu ya. Saya nggak ngerti artinya, tapi setelah sekian lama saya pelajari, saya sangat apa ya, sangat kagum gitu ya. Nah, Yesaya itu dibagi dalam tiga bagian atau tiga korpus kalau orang teologi sebutnya ya. Yang pertama itu pra pembuangan atau proto Aisaya itu sebelum masa pembuangan, kemudian yang bagian keduanya itu bagian Deutro Aisaya itu bagian ketika pembuangan dan yang ketiganya itu bagian eh, Trito Aisaya. Jadi 1 sampai 39 itu pasal 1 sampai 39 itu sebelum pembuangan, kemudian 40 sampai 55 itu pas seketika pembuangan dan 56 sampai 66 itu bagian sesudah pembuangan. Dan kalau Anda pelajari dalam kitab itu tonnya beda-beda ya. Sebelum pembuangan itu beda. Intinya adalah tentang kalau kamu mau bertobat, bangsa Israel mau bertobat, kalian akan mengalami pengampunan dari Tuhan dan dibebaskan dari bencana gitu ya. Nah, ini menarik sekali dan di bagian yang pasal yang kelima ya, Yesaya pasal 5 ini sesuatu yang sebenarnya sifatnya seperti puisi gitu ya, lebih disajikan dalam bentuk puisi. Nah, kita mau mau sedikit apa berefleksi dengan bagian itu ya. Oke. Eh, di nanti kita akan baca ayatnya tapi kita lihat dulu sebentar tapi hidup yang di sana itu terlihat seperti hidup yang terlihat hijau gitu ya. Mungkin dalam hidup kita banyak apa ya terlihat bagus gitu ya. Sibuk dan banyak tanggung jawab yang kita jalani, kita aktif secara rohani, kelihatan baik dari luar gitu ya. Intinya ini kira-kira kalau kita eksposisi begitu. Tapi masalah di Yesaya 5 itu bukan kebun yang mati, tapi kebun yang hidup tanpa buah yang seharusnya. Kira-kira gitu. Nanti kita baca. Nah, mari kita baca ya. Saya boleh minta Ibu Jane sekali lagi membacakan Bu Jane? Boleh. Ya. Yesaya 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus dilakukan untuk kebun anggurku yang belum kulakukan kepadanya? Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dinantikannya keadilan, tetapi yang diperolehnya ialah kelaliman. Terima kasih Bu Jane. Amin. Nah, eh, kita lihat di pasal 5 ayat 1 sampai 7 ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu merawat ya semuanya ya. Tuhan itu seperti digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang penuh kasih, yang sudah melakukan segala sesuatu untuk kebunnya ya. Tadi apa? Menggemburkan tanah, kemudian membersihkan batu-batunya gitu, kemudian menanam anggur pilihan dan mendirikan menara. Nah, ini ada ilustrasinya, ada gambar menaranya. Kira-kira gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak, tapi kira-kira gitulah ya. Kemudian menggali tempat pemerasannya. Jadi dari awal kemudian akan jadi
tempat apa seperti vineyard ya, vineyard kemudian ada winery. Winery itu tempat pembuatan anggur ya. Nah, tetapi semua ini sudah dilakukan buah ceritanya cinta atau kasih dari pemiliknya itu begitu besar yang dilakukan kepada kebunnya ya. Kebunnya itu kalau boleh digambarkan itu mungkin kita atau umatnya atau kalau di Alkitab di kitab Yesaya itu dikatakan bangsa Israel ya. Nah, tetapi ketika waktunya anggur berbuah, kebun itu bukan menghasilkan buah yang diharapkan, tapi buah anggur yang asam. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah melakukan banyak hal, tentu kecewa ya. Tentu ada apa ya, seperti sedih lah ya. Ketika saya sudah melakukan semuanya, tetapi tidak seperti yang seharusnya gitu. Saya mengharapkan, Tuhan mengharapkan dalam kebunnya itu ada uh, buah anggur yang baik, tetapi yang terjadi adalah buah anggur yang asam. Nah, ini bukan salah tulis ya, apatah gitu ya. Apatah itu apalagikah maksudnya gitu. Apatah lagi yang harus dilakukan untuk kebun anggurku yang belum kulakukan padanya. Aku menantikan hasil anggur yang baik. Tapi mengapa hasil buah anggur yang asam? Ini ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sifatnya egois gitu dari Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah melakukan pengorbanan yang sedemikian besar, tapi umatnya meninggalkan dia, umatnya tidak mengasihi dia, umatnya hidup dengan berhala-berhala yang lain dan tidak hidup menurut jalan Tuhan, tentu membuat hati Tuhan sedih. Dan ini gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi masalah di Yesaya 5 itu bukan kebun yang mati, tapi kebun yang tidak menghasilkan buah yang seharusnya ya. Ini potret banyak orang hari-hari ini ya. Hmm, Banyak hidup dengan terlihat hijau ya dalam kehidupan kita. Hidupnya kayaknya bagus, wah keluarga harmoni semua, tapi sebetulnya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan digambarkan di sini sebagai pemilik kebun yang penuh perhatian dan ini kalau disebut bahasanya itu bahasa kasih bukan bahasa murka gitu karena ini udah kalau kalau manusia seandainya manusia ini udah hopeless gitu ya. Apatah itu kata-kata yang hopeless kayak saya aja nggak bisa apalagi maksudnya apa dia aja yang itu nggak bisa apalagi saya kira-kira gitu. Dan ini menyedihkan ya. Kalau kita mempelajari itu sedih banget kayaknya gitu ya. Oh, aku udah bersusah payah berjerih lelah tetapi kenapa tidak seperti yang seharusnya. Nah, masalah utama dalam Yesaya 5 ini adalah hidupnya ada, aktivitasnya ada, pertumbuhan ada, tetapi tidak menghasilkan buah yang Tuhan cari. Nah, kalau kita refleksi dalam hidup kita, kira-kira relevan nggak ya? Mungkin banyak dari kita, saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu semuanya, tetapi kita coba refleksi bersama-sama ya. Nah, ada kehidupan, ada aktivitas, kesibukan ada ya, pertumbuhan bahkan ada, tetapi tidak menghasilkan buah yang Tuhan cari. Tentu ini seperti apa ya? Nantinya akan mengarah kepada sesuatu yang drifting atau apa ya, menyimpang gitu ya. Nah, ini buah yang buruk itu cerminan bagi kita. Coba kita pelajari lagi ya. Dalam kitab Yesaya, kebun anggur menghasilkan kebalikan dari apa yang Tuhan inginkan. Harusnya kalau kita baca seluruh pasal itu ya, alih-alih ada keadilan, tapi yang terjadi penumpahan darah ya. Alih-alih terjadi kebenaran, tapi tangisan kesusahan. Alih-alih ada hal yang welas asih, tapi justru eksploitasi. Alih-alih kerendahan hati, tapi yang terjadi justru kesombongan dan tidak terjadi kebenaran tetapi malah kebingungan moral. Nah, ini sesuatu yang mungkin kita bisa refleksi. Apakah hari-hari ini kita benar-benar hidup seperti yang Tuhan inginkan atau kita hidup hanya sekedar menjalankan rutinitas aktivitas kita, kemudian kita dalam bahasa Inggrisnya drifting ya, pelan-pelan tuh digeserkan ya. Karena si jahat itu dia licik ya. Dia mau kita itu tidak langsung serta-merta bergeser eh, langsung gitu, tetapi pelan-pelan. Nah, banyak hal yang
sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian kita drifting. Nah, kalau kita bandingkan antara daun dan buah gitu ya, Tuhan ini tidak terkesan dengan daun. Yang Tuhan cari itu buah. Daun itu bicara tentang kayak penampilan kita ya. Terlihat baik, terlihat keren, terlihat oke, terlihat dari luar tampilannya wah meyakinkan ya. Tapi buah itu bicara tentang bukti. Ya, nanti kita akan lihat buah itu apa ya nantinya ya. Tapi kita juga lihat daun di sini sebagai digambarkan sebagai aktivitas ya. Ya, banyak hal yang kita lakukan aktivitas. Saya sibuk, saya melayani. Tapi buah itu bicara tentang transformasi. Apakah ada perubahan hidup? Saya dalam kehidupan pelayanan saya, kalau saya cuma sekedar aktif gitu ya, ikut melatih sana sini, pertandingan juara-juara, itu sebenarnya bukan sesuatu yang esensinya, itu bukan tujuannya. Tapi dari orang-orang yang saya layani, apakah ada perubahan hidup? Apakah dia mengalami Tuhan? Apakah dia mengalami hidup yang diubahkan dan kemudian dia bisa melakukan hal yang lain? Saya pernah mengalami ya, suatu hari sekitar, saya mungkin pernah cerita ya, 6 bulan, 6 bulan dalam hidup saya itu melayani orang-orang yang eh, bisa disebut ini geng motor lah ya, ya di daerah daerah Mangga Besar waktu masih tinggal di Jakarta. Setiap hari Sabtu saya meluangkan waktu saya untuk melayani mereka, pasang gawang, pasang lampu, main futsal gitu ya. Nah, kalau cuma melihat aktivitasnya memang eh, 6 bulan itu nggak ada apa ya, nggak ada hal yang signifikan cuma aktivitas. Tapi yang menghibur saya adalah kira-kira 2 atau 3 tahun kemudian saya ketemu pemimpin dari geng motor itu di gereja gitu, di Abalov gitu. Dan dia cerita, si Anu sudah Komsels ini udah berubah. Oh, ternyata ada buahnya ya. Jadi kalau saya cuma melakukan aktivitas-aktivitas saja waktu itu cuma fun, main bola, tapi kemudian tidak ada perubahan hidup, ya itu berarti kita sia-sia. Eh, Banyak dengan menghasilkan hal yang mencapaikan diri kita sendiri ya. Tapi buah itu bicara tentang transformasi perubahan hidup. Kemudian daun bicara kesibukan, tetapi buah itu ketaatan. Beda ya, sibuk dan taat ya, gitu ya. Kalau Anda baca tentang kisah Maria dan Marta ya, Marta sibuk melayani, tapi Maria dia duduk di kaki Tuhan. Eh, Dia bicara tentang kedekatan dan ketaatan di sana ya. Kemudian daun terlihat hidup, tetapi buah itu yang memberi kehidupan ya. Ada daun kelihatan hijau keren ya, tapi kalau nggak ada buah ya nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada dampak yang bisa dinikmati saat itu gitu ya. Nah, kalau kita nanti baca juga di dalam Yesaya itu kira-kira di pasal 8 seterusnya itu kita akan ada enam celaka dalam dalam kitab itu ya. Kenapa? Ini bicara tentang kalau fokus kita terlalu kepada daun gitu ya, dan kita tadi saya udah sebut tentang drifting ini. Mungkin kita bisa lihat kita sesuatu yang kita pelajari tentang 6 celaka di sini. Satu ini Yesaya 5 ayat 8 sampai 10 ya. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal dalam negeri dan seterusnya ya. Ini bicara tentang hati yang terikat kepada pemilikan. Nah, maksudnya apa ya? Posesif gitu ya kepada satu hal gitu ya. Ini bisa menggantikan Tuhan karena kita sebaiknya benar-benar hanya tinggal di dalam Tuhan, tapi tidak terikat kepada uh, hal-hal yang nanti disebutkan di dalam ayat 8 dan 10. Kemudian hidup yang mengejar kenikmatan. Kalau boleh dibaca pasal 11 12. Ibu Jen, apakah boleh sekali lagi membacakannya? Bentar ya, saya 5 ya. Aku buka dulu ya. Oh ya. Ya, saya Mohon lima. maaf ya, It's okay. Saya 5 saya ayat. nggak tampilkan. Iya, nggak ditampilkan sebabnya. Aku, oke. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi
dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Iya, Kecapi ya dan silakan. sebelah saja, Pak. Silakan terus 12 Ya, ya. kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Hmm. Iya, jadi hidupnya itu ngejar apa yang nikmat aja gitu. Pagi-pagi itu kalau minum anggur itu udah digambarkan orang yang tidak peduli dengan hidup ya. Oh, pagi-pagi udah mau mabok, pagi-pagi udah mau eh, menikmati kenikmatan hidup dan hidup yang fokus pada mengejar kenikmatan dia tidak akan mencapai tujuannya gitu ya. Kemudian dosa yang disengaja dan sikap meremehkan Allah ya. Ini di ayat 18 sampai 19 itu dikatakan di situ di 18 ya, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Jadi kayaknya meremehkan gitu ya, menyepelekan Tuhan ya. Kayak kita nyuruh-nyuruh Tuhan ya. Seringkali kita juga mungkin dalam doa kita tuh seringkali juga gitu ya. Kalau doa kita nyuruh-nyuruh Tuhan atau Tuhan saya mau gini 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 tolong ya Tuhan, tolong. Ya mungkin bahasanya lebih sopan gitu, tapi dari apa namanya? Dari arahnya itu kayak Tuhan itu Tuhan saya mau pergi meeting Tuhan tolong ya Tuhan supaya ada tempat parkir gitu ya. Ya, emang Tuhan itu penjaga parkir atau gimana? Ya, berdoa itu maksudnya itu baik gitu ya. Ya, tidak bermaksud meremehkan, tetapi maksudnya kita bisa memandang bahwa Tuhan itu pribadi yang mulia gitu ya. Pribadi yang luar biasa pencipta alam semesta yang kalau kita ini tidak ada setitik debu di hadapannya. Jadi doa kita jangan sampai kita makanya Tuhan Yesus tadi mengajarkan kan kalau kita baca kalau kita doa dalam doa Bapa kami jadilah kehendakmu ya ya biar apapun yang ada ini biar kehendak Tuhan dulu yang jadi gitu ya carilah carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya carilah dulu maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya, jadi jangan kita punya sikap meremehkan Tuhan ya atau kita udah tahu itu hal yang salah kita tetap lakukan. Kemudian nilai-nilai yang terbalik ya. Pasal eh, pasal 5 ayat 20 ya. Pasal 5 ayat 20 celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan dengan mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jadi nggak bisa membedakan hal yang jahat dan baik gitu ya. Ya hal yang jahat dibilang baik gitu. Oh, ah, dosa maksudnya bohong sedikit-sedikit boleh lah nggak apa-apa itu dosa putih lah gitu ya Bapak Ibu semua kita dalam keluarga kita mesti tahu kebenaran yang mutlak ya kebenaran itu A ya A B ya B gitu ya jadi jangan membalik-balik ya nah, kita adalah panutan kita ada nilai-nilai apa yang kita ajarkan dalam keluarga kita lewat tindakan kita itu dilihat oleh anak-anak kita ya, jadi kalau kita terbiasa mau mau apa ujian SIM aja nembak gitu ya terus apa apa ngurus-ngurus apa pakai pakai swab atau ini itu ya nah itu ingat anak-anak kita lihat mereka lihat oh ternyata itu boleh ya jadi kita mesti memiliki nilai-nilai yang jelas dah pernah kita bahas sebelumnya di bab-bab yang sebelumnya kemudian kesombongan dan mengandalkan hikmat diri sendiri ya. Nah, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ini seringkali tidak disadari, tetapi kadang-kadang kita, nah ini saya punya kelemahan memang itu ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Dulu saya sering banget gitu ya. Kalau lagi duduk gitu, lagi duduk di hari Minggu gitu ya, dengerin pembicara gitu. Kayaknya gue bisa deh ngomong lebih baik dari dia gitu. Tapi sebenarnya itu kesombongan yang tidak terucapkan gitu ya. Padahal kalau kita ada di panggung belum tentu kita lebih baik dari dia gitu ya. Tapi kadang-kadang kita apa ya pengen ada sebuah pengakuan gitu ya. Ada
ini mungkin tidak terkata-kata, tapi kesombongan yang tersembunyi itu bahaya juga ya. Jadi kita mesti selidiki hati kita. Nah, apakah kita benar-benar berkenan kepada Tuhan? Perlu banyak menyelidiki, perlu banyak. Kalau suami istri perlu banyak nanya ya, apa sih yang sebaiknya saya perbaiki lagi dalam hidup saya? Menurut kamu saya masih banyak gak sikap-sikap yang menurut kamu perlu perbaiki? Nah, itu perlu banyak nanya sama pasangannya atau anak atau orang-orang terdekat. Kemudian kepemimpinan yang hilang integritas ya. Ya 22 dan 23 celaka mereka yang jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Jadi kalau kita sebagai pemimpin tidak memiliki sebuah integritas, itu kita akan cenderung menjadi pemimpin yang kemudian otoriter ya. Karena pemimpin yang tidak tidak jujur, tidak ada akuntabilitas ya. Nah, itu mungkin tidak selalu harus otoriter gitu ya. Ada pemimpin yang otoriter karena dia tidak mau ditegur, tetapi ada pemimpin yang mungkin gaya kepemimpinannya itu menyenangkan banyak orang, pleasing ya, pleasing others gitu ya. Mungkin dia untuk menyenangkan dia terjebak untuk menjadi populer. Nah, itu padahal belum tentu yang tidak populer itu salah gitu ya. Karena justru kebanyakan yang tidak populer itu yang justru eh, sesu- orang yang melakukan kebenaran itu lebih banyak musuhnya gitu ya. Nah, banyak banyak orang mereka pengen banyak teman sehingga mereka mengkompromikan kebenaran gitu ya. Jadi kehilangan ide integritas seperti itu. Makanya perlu banyak teman-teman yang di sekeliling kita yang menasihati kita dan kemudian mengingatkan kita juga. Oke, jadi kalau kita bicara tentang 6 celaka ini, Yesaya 5 tidak sedang bicara tentang orang jahat yang tiba-tiba rusak gitu ya. Tadi saya udah bahas tentang drifting. 6 celaka ini adalah arah yang menyimpang kemana hidup perlahan bergerak. Ketika kita puas dengan daun, tetapi kehilangan buah. Jadi pelan-pelan. Sebenarnya si jahat itu menggeser kita pelan-pelan. Ya, drifting itu bergeser kan. Eh, Cara membunuh. Saya pernah diceritain sebuah ilustrasi cara membunuh bebek liar di Sungai Amazon itu ketika orang-orang Indian yang ada di Sungai Amazon sana pengen menangkap bebek liar itu pertama dia lempar labu gitu ya. Apa ketika ada gerombolan bebek liar yang sedang apa di sungai itu dia lempar dengan labu. Dilempar pertama bebeknya kaget, dia pada terbang. Ya, kemudian dilempar yang kedua lagi terbang. Lama-lama dia terbiasa kan. Lama-lama ketika labu itu dilempar lagi dia udah nggak terbang. Nah, orang Indian itu kemudian melubangi labu itu bagian dalamnya dan dia kemudian pakai labu itu sebagai topi dan dia mendekati bebek-bebek itu dan dia tarik kakinya dari bawah. Karena apa? Dia pikir cuma labu gitu ya, cuma labu. Jadi nggak masalah. Jadi akhirnya dia ditangkap lah di bebek-bebek itu. Nah, si jahat membiasakan kita dengan hal-hal yang menyimpang, akhirnya benar-benar kita akan menjadi berbeda arah dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita fokus dengan daun, kita akan kehilangan arah. Karena yang Tuhan mau adalah buah yang manis dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita ingin menghasilkan buah yang manis buat Tuhan karena saya percaya setiap hati kita ingin menyenangkan Tuhan dengan buah-buah yang manis dalam hidup kita. Nah, jadi ini juga sebuah refleksi bahwa kenapa tadi 6 celaka tadi bahwa keserakahan itu akan menggantikan kemurahan hati ya. Padahal Tuhan kasih itu murah hati kan. Ya, kalau kita serakah kita nggak jadi murah hati ya. Pengejaran kenikmatan kita menggantikan suatu disiplin ya. Komitmen yang seharusnya dijalankan dengan disiplin bisa dilanggar karena kita mengejar kenikmatan atau instan gratifikasi bahasa sekarang ya Pak ya. Apa ya penghargaan pada diri sendiri yang cepat gitu ya. Ya, cepat puas lah gitu. Nah, ini bicara tentang pengejaran kenikmatan. Kompromi, ya. Nggak apa-apa, ya. Cuma labu kan, cuma labu. Ya nonton gadget sebentar lah, gadget sebentar. Lama-lama kita drifting. Ya, cuma itu sebentar. Oh, cuma sekecil kok itu nggak masalah. Tapi ingat labu tadi ya.
Lama-lama kita terbiasa, kemudian kita nggak sadar kita ada dalam dosa itu gitu. Dan kemudian susah untuk ada di titik untuk kita kembali. Kemudian kesombongan udah pasti ya menggantikan kerendahan hati dan kontrol. Nah, pemimpin yang mengontrol, yang dikit-dikit kontrol, spirit kontrol itu bagus ya untuk pertanggungjawaban. Tapi kalau spirit of control itu udah kayak seolah-olah dia bosnya. Nah, ini menggantikan sikap melayani. Padahal sebagai orang Kristen, kita mesti punya sikap namanya lose the head of the table mentality. Jadi, kira-kira kita harus kehilangan mentalitas sebagai orang penting. Gitu. Jadi, jangan jangan merasa kita itu orang penting, tapi kita harus menghilangkan mentalitas orang penting. Jadi pemimpin meja ya, lose the head of the table mentality itu seolah-olah kita yang mengontrol semuanya gitu ya. Gak apa-apa, silakan kita belajar untuk kita menjadikan diri kita sebagai bond servant atau hamba yang melayani Tuhan dengan sikap itu. Memang kita memang kita juga anak gitu ya, tapi kita ingat bahwa kita juga dulunya hamba gitu. Jadi kita mesti punya sikap melayani seperti itu bukan sebagai kontrol ya. Politisasi banyak di organisasi-organisasi atau dalam pelayanan mereka berpolitik praktis yang membuat akhirnya tidak terjadi pelipat gandaan ya. Lebih misalnya ada orang yang tidak menyenangkan bagaimana cara menyingkirkannya, bagaimana cara membuat dia punya nilai yang jelek di mata orang lain. Nah, ini kan bahaya ya. Oke. Nah, buah yang sejati itu yang hati yang diubahkan. Harusnya ada keluarga yang dipulihkan dan kemudian komunitas yang disembunyikan. Saya percaya ya ketika kita menjadi terang dan garam ya. Karena ketika kita menjadi terang, otomatis kegelapan itu menyingkir ya. Dan kalau kita menjadi garam, saya sudah pernah bicara tentang ergon, bagaimana titik asin kita. Ketika kita ada di satu tempat, hati yang diubahkan ya, komunitas yang disembuhkan ya, pemimpin-pemimpin baru yang dibangkitkan. Karena semangatnya adalah bagaimana kita cepat menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan beri. Kita harus berbagi tanggung jawab, berbagi tugas, bekerja sama, bukan merasa, orang lain tidak boleh bangkit, hanya saya aja yang boleh. Ya, itu prinsip yang salah ya. Harus ada murid-murid baru yang dibentuk. Saya sekarang udah umur 55, berarti saya di fase bagaimana saya terus mementor orang-orang, melahirkan pemimpin-pemimpin baru di bawah saya yang mesti dibentuk. Harus ada rumah tangga baru lagi yang dijangkau. Kalau kita menjalani kompak-kompak dan juga kita percaya dengan model gereja yang dalam kelompok kecil. Nah, ini perlu ya karena sekarang di mana-mana izin gereja susah kan? Jadi perlu banyak komunitas-komunitas kecil yang kemudian dijangkau. Orang-orang yang terhilang diselamatkan dan dimuridkan supaya mereka bisa melakukan lebih baik daripada yang kita lakukan. Bukankah ini semua indah Bapak Ibu semuanya? Ya, saya percaya Tuhan disenangkan dengan hal-hal yang seperti ini yang sifatnya bukan untuk mengejar ambisi kita pribadi tetapi bagaimana membuat pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan semakin ditegak. Jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin bahwa di bumi itu diinvasi dalam tanda kutip ya, diserbu dengan prinsip-prinsip kerajaan, prinsip-prinsip yang mengubahkan hidup manusia. Jadi kalau kita bicara dalam Yesaya 5 tadi ada kaitannya dengan Yohanes 15, bagaimana supaya kita tinggal dalam pokok anggur sejati. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah sejati lahir dari keintiman dengan Kristus, ketaatan, kerendahan hati, dan hati yang hancur, dan kita abide in Him ya. Jadi tinggal di dalam Dia, tinggal. Karena kalau kita tinggal dalam Dia, kita akan memperoleh banyak hal ya. Kalau kita tidak tinggal dalam Dia, tidak memperoleh energi, tidak boleh hikmat, tidak memperoleh pengetahuan, tidak memperoleh eh, sumber-sumber yang daripada Dia, dan itu membuat kita tidak bisa berbuah, jadi tidak menghasilkan buah. Nah, refleksi Bapak Ibu semuanya, di area mana dalam hidup atau pelayanan saya terdapat banyak daun tetapi sedikit buah? Ya, jangan kalau Anda dengan suami dan istri
jangan saling sikut-sikutan lihat lu belum ada daunnya tuh. Lu belum ada buahnya tuh. Lebih banyak daunnya jangan ya. Tapi ini lebih kepada hati kita terhadap Tuhan. Kemudian bagaimana kalau kita menanam itu ada prinsip namanya pruning ya. Pruning itu kalau pohon itu dikurangi daunnya, nanti zat-zat apa gizi dari pohon itu akan berkurang ke daunnya, tetapi nanti bisa menghasilkan lebih banyak buah gitu ya. Tapi kalau daunnya terlalu banyak, saat gizinya itu kemudian habis untuk membuat daunnya lebih terlihat bagus gitu ya. Tapi dikurangin kalau Anda menanam pohon durian misalnya ya, nanti di usia tertentu atau pohon alpukat ya, di usia tertentu itu harus dipruning, dipotong daun-daun yang nggak perlunya. Ya nanti bisa ditentukan, oh nanti ini di bagian ini saya mau ada buahnya, buah-buah gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan ingin pangkas dari hidup saya supaya saya menghasilkan banyak buah dalam hidup saya. Kami waktu tahun baru kemarin, malam tak pergantian tahun, kami lakukan refleksi ini dengan keluarga dan bagaimana dalam hidup saya. Daun-daun itu bicara tadi ya, kemudian buah apa yang ingin Anda hasilkan dan apa yang Tuhan ingin kita pangkas dari hidup kita ya. Apa yang Tuhan ingin pangkas dari hidup saya. Supaya apa? Ini dipangkas itu bukan artinya kemudian dihukum, bukan. Tetapi memang dilakukan proses itu supaya kita menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit tool ya saya yang mau bagikan gitu ya. Yaitu ini yang namanya kita sebut DNA wheel gitu ya. DNA wheel itu ini harus ada tulisannya. Oke. Mungkin ada area-area dalam hidup kita ya. Kalau kita lihat ini ada area tentang pendalaman pribadi, kehidupan doa, jasmani, fisik atau fisik kemudian intelektual dan ini adalah alat ukur ya. Tapi tentunya kita harus jujur dengan hal ini ya. Kalau kita lihat di sini ada titik-titik yang pertama misalnya pendalaman firman pribadi saya ini dari 1 sampai 10 kira-kira misalnya 6 gitu ya. Oke, ini alat ukur kita. Kalau kita mau pribadi ngecek gitu ya. Kemudian area finansial, mungkin area kalau Anda kepala keluarga ini pasti penting sekali. Bagaimana? Nah, kasih angka aja dari 1 sampai 10 berarti ini semakin bagus ya, semakin ideal di 10 ya. Nah, ini berarti di sini jelek gitu kalau di angka 0 ya. Ya. Nah, kemudian eh, misalnya hubungan sosial, bagaimana hubungan sosial kita dengan orang-orang tertentu gitu ya, dengan saudara-saudara seiman dan mungkin orang di kantor atau dalam bisnis dan sebagainya. Anda bisa memberi itu. Tapi ini sekali lagi mesti jujur ya, membuat namanya apa apa DNA will buat saya. Saya sebutnya DNA will, tapi ini alat ukur aja. Kemudian situasi emosional dan ada juga, oh ini kalau di wah ini mungkin ini 4 nih berarti kurang kurang olahraga ya. Makannya banyak, kurang olahraga, nanti makanya bisa penyakitan nih kalau kayak gitu ya. Jadi eh, kolesterol lah, mungkin mulai diabetes, apalagi yang sudah umur ya, mesti makan dijaga, kemudian tidur cukup, olahraga juga teratur gitu. Dan kemudian, wah ini mungkin di area intelektual, kalau dia 8 berarti dia baca buku, dia belajar dari hal yang lain, mungkin belajar lewat, ada orang belajar lewat nonton YouTube gitu ya, belajar terus oke. Kemudian bagaimana dengan kehidupan doa? Oh, kalau dalam doa 7 oke lah ya, bagus gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi hitung seperti ini. Jadi dari dari kalau kita kemudian tarik garis ya atau jadi sebuah semacam lingkaran seperti ini itu bisa membuat kita tahu oh berarti kita ini apa yang kita kurang. Nah, nanti kalau Anda kompak atau Anda sedang ada pertemuan akuntabilitas ini bisa di-sharing dengan orang yang Anda percaya tentunya ya. Nah, kemudian bisa saya mendoakan, saya lagi jelek nih secara kehidupan doa, mungkin saya cuma di 2 nih. Boleh nggak tolong supaya saya nanti bisa sampai kepada level yang lebih baik lagi gitu ya, meningkat ya gitu. Nah, alat sederhana ini yang membantu kita ya untuk
supaya kita bisa menghasilkan banyak buah dalam hidup kita, ya, tidak fokus kepada daun, tapi bagaimana buah-buah bisa di, dihasilkan. Saya sudah bagikan slide ini juga kepada Kak Vivin, ya. Nanti Anda semua bisa minta kepada beliau untuk dibagikan, ya. Jadi ini materinya free gitu ya, dibagikan memang untuk dipelajari ya. Kemudian jadi kita mesti perkuat DNA karena kehidupan kita sebagai pemimpin tercermin dari DNA kita ya. Bagaimana kita take care dengan hal-hal ini. Bisa ditambahkan lagi ya area-area yang lain ya Bapak Ibu semuanya. Ini kan cuma contoh aja ya. Mungkin Bapak Ibu mau tambahkan area yang lain, itu silakan ya. Bagaimana misalnya area penginjilan gitu ya, mau tambahin boleh juga gitu. Pemuridan, oke silakan. Eh, karena ini yang menjadi fondasi dari rumah kita. Nah, Bapak Ibu, terakhir bagaimana komitmen kita? Hmm, Apakah Anda mau menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan lewat hati yang bersih, hidup yang adil, dan perbuatan yang memuliakan Dia? Saya percaya Bapak Ibu semua kiranya renungan yang sederhana ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Baik, Puji Tuhan. Terima kasih.